Kita lanjutkan materi ketiga pada bab aturan pencacahan, yaitu permutasi. Pokok bahasan pada materi permutasi ini, yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi unsur yang sama. Dan yang keempat, permutasi siklis. Sebelum memasuki materi 4 pokok bahasan tadi, kita harus mengerti terlebih dahulu definisi permutasi. Permutasi merupakan susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Atau secara sederhana, permutasi merupakan penyusunan beberapa objek yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Jadi, permutasi ini lebih memperhatikan pada urutan. Selanjutnya, pokok bahasan yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Di sini ada teorema, yaitu jika ada n unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah permutasi tingkat n dari n unsur itu sama dengan n faktorial. Nah, jadi ini dibacanya permutasi tingkat n dari n unsur. Permutasi tingkat n dari n unsur itu dapat dituliskan juga seperti ini. Jadi ada dua versi tulisannya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Itu sama, artinya itu sama dengan n faktorial. Selanjutnya, kita lihat contoh soal berikut. Tentukanlah banyak permutasi jika dua buah unsur A, B dipermutasikan dua-dua tiap kelompok. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita lakukan adalah menentukan banyaknya unsur. Nah, banyaknya unsur atau n dari soal di atas itu adalah 2. Jadi kita tulis n sama dengan 2. Nah, baru setelah itu, kita mencari banyaknya susunan permutasi. Dengan rumusnya adalah yang di atas tadi, yaitu ini rumusnya. Tinggal kita substitusi nilai n-nya sama dengan 2, sehingga ini 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, jadi banyak susunan permutasi itu ada 2, yaitu AB dan BA. Kemudian yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Di sini ada teoremanya, yaitu banyak permutasi K unsur yang diambil dari K unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan susunannya ditentukan dengan rumus, yaitu permutasi tingkat n dari K unsur itu sama dengan n faktorial per n kurang K kali faktorial, yang dimana untuk K-nya itu kurang dari n, dimana K-nya itu adalah objek yang disusun dan n itu adalah objek yang tersedia. Jadi ini adalah rumus untuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Kita lihat contoh soal berikut. Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf berikut jika satu huruf hanya digunakan sekali? Nah, untuk menjawabnya, yang pertama, kita menentukan banyaknya huruf yang tersedia atau n-nya. Dari soal, diketahui bahwa n-nya itu adalah 8, yaitu didapatkan di sini himpunan hurufnya tadi. Kita hitung, berarti ada 8. Kemudian, kita tentukan banyaknya huruf yang disusun atau K-nya, yaitu sama dengan 4. Baru setelah itu, kita masukkan apa yang diketahui ini tadi ke rumus permutasi. Rumusnya adalah ini, kemudian substitusi nilai n dengan K-nya tadi ke rumus ini, sehingga ini 8 faktorial per 8 dikurang 4 kali faktorial itu sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial. Itu sama dengan, kita jabarkan 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita tulis lagi 4 faktorial ini dengan 4 faktorial saja. Kemudian kita bagi 4 faktorial dengan 4 faktorial.
Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 1680. Jadi ada 1680 cara seorang programmer itu dapat membuat password dengan 4 huruf dari 8 huruf yang tersedia. Yang ketiga, permutasi dengan unsur yang sama. Di sini ada teoremanya, yaitu misalkan dari n unsur yang tersedia terdapat k unsur yang sama atau k-nya itu kurang dari sama dengan n, maka banyak permutasi dari n unsur itu ditentukan dengan rumus, yaitu permutasi tingkat n dari k1, k2 sampai kt unsur itu sama dengan n faktorial per k1 faktorial dikali k2 faktorial sampai dengan kt faktorial, yang dimana K1, K2, sampai KT itu adalah banyaknya objek yang sama dan N banyaknya objek yang tersedia. Lanjut ke contoh. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata literatur? Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita tentukan dulu banyaknya huruf yang tersedia atau N-nya dari kata literatur. Di sini N-nya adalah 9. Kemudian kita tentukan lagi banyaknya huruf yang sama. Di sini ada huruf T dan R yang sama. Banyaknya huruf T yang sama atau K1 itu sama dengan 2, dan banyaknya huruf R yang sama atau K2-nya itu sama dengan 2. Baru setelah itu, yang diketahui ini tadi kita masukkan ke dalam rumus permutasi unsur yang sama. Kita substitusi nilai N dengan K-nya ke dalam rumus ini, sehingga 9 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan, kita jabarkan 9 faktorial itu sama dengan 9 kali 8 kali 7 sampai dengan kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kemudian kita bagi 2 faktorial dengan 2 faktorial, sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 90.720. Jadi ada 90.720 banyaknya permutasi dari huruf pada kata literatur. Yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi yang disusun secara melingkar. Sesuai dengan namanya, siklis, yaitu melingkar. Secara umum, banyaknya permutasi siklis dari n objek adalah permutasi siklis sama dengan n kurang 1 kali faktorial, yang dimana n-nya adalah objek yang tersedia. Jadi, ini adalah rumus untuk permutasi siklis. Untuk memahami mengenai permutasi siklis, kita lihat contoh berikut. Berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Untuk menjawabnya, sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan dulu banyaknya unsur yang tersedia atau N-nya. Nah, dari soal diketahui N-nya itu ada 9. Kemudian, kita tentukan banyaknya cara untuk menyusun kue secara melingkar di atas meja. Nah, di sini ada kata melingkar. Jadi, pada soal ini kita menggunakan permutasi siklis. Rumusnya tadi adalah permutasi siklis sama dengan n kurang 1 kali faktorial. Kita substitusi n-nya sama dengan 9 ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh 8 faktorial. 8 faktorial itu sama dengan 40.320. Jadi, ada 40.320 cara untuk menyusun kue secara melingkar di atas meja. Dari 4 pokok bahasan yang telah kita pelajari tadi, keempat jenis permutasi di atas itu memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, untuk permutasi dengan semua unsur yang berbeda, memiliki ciri yaitu penyusunan permutasinya diambil dari n unsur. Yang kedua, untuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda, ciri khasnya adalah
Penyusunan permutasinya dari K unsur yang tersedia dengan syaratnya K-nya itu harus kurang dari N. Atau dalam artian, banyaknya objek yang akan disusun itu kurang dari objek yang tersedia. Untuk yang ketiga, permutasi unsur yang sama, cirinya adalah di dalamnya ada beberapa unsur-unsur yang sama. Dan yang keempat, permutasi siklis memiliki ciri-ciri, yaitu pada soal ada kata melingkar. Jadi itu tadi ciri khas dari masing-masing permutasi. Untuk melatih kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Mungkin cukup di sini dulu materi mengenai permutasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya dan selamat belajar.